Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Tuhan dalam Logika Manusia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Sebab saya juga nggak habis pikir, apalagi melihat Allah. Melihat matahari saja beribu-ribu tahun manusia meyakini matahari bergerak dari timur ke barat. Yang mengatakan matahari tetap tidak bergerak dibakar hidup-hidup Kopernikus. Galileo Galilei hampir mau dibunuh juga oleh raja. Baru sekarang orang menyadari bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Itu aja persoalannya. Selagi kamu di dunia, kamu bisa menilai Tuhan macam-macam. Tapi pasti nanti setelah mati kamu baru tahu. Jadi bakal pengen lurus ya gagian mati sisan. Ya, yang naik kereta api ngotot. Saya melihat tiang telepon itu berkejar-kejaran ngotot. Itu relativitas yang ada pada dirimu. Baru dia sadar bahwa yang berjalan adalah kereta, bukan tiang telepon itu. Kapan? Setelah dia keluar dari kereta. Sambil berdiri di samping tiang telepon, dia melihat kereta yang ditumpangi itu melaju dengan cepatnya. Dia mengatakan, saya melihat kereta itu berjalan cepat. Orang yang melihatnya dari gunung mengatakan kereta itu berjalan lambat. Yang sedang di pesawat mengatakan kereta itu tidak berjalan. Itulah kira-kira relativitas kita seperti itu. Saya nggak ada urusan mau bilang lambat, mau bilang cepat, mau tidak berjalan, nggak ada urusan. Yang penting saya mengetahui, posisimu ada di situ. Yang mengatakan cepat pasti berdirinya dekat rel kereta api. Yang mengatakan lambat pasti berdirinya jauh dari. Yang tidak berjalan dari tempat yang sangat jauh sekali. Itu saja kok. Angel-angel teman. Iya. Jadi kembali nanti kamu itu relativitasnya, subjektivitasnya. Kamu kalau lagi sukses, Mu'tazilah. Bakal lagi kelenger utang melulu karena Jabariyah. Bakal engkau gagal engkau hasil ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita kembali kepada tentang Tuhan Allah sebagai tempat pengabdian kita. Saya kira lebih nyaman kita merasakan daripada kita melogikakan Tuhan. Ya, merasakan. Ana ahadun fardun samadu. Aku Maha Esa sendirian kokoh. Azhartu kullama bada. Aku yang menampilkan apa saja yang kelihatan. Aku yang menghadirkannya. Aku yang mengizharkan apapun yang ada, yang kelihatan. La mudhira siwaya, tidak ada yang bisa melahirkan selain aku, hanya aku. Azhartul awalima asabdiyah. Aku yang menampilkan dunia materi. Al-awalim as-sabdiyah, dunia materi. Al-akwan al-maddiyah, berbentuk materi, alam materi. Wa idza
badautu afnaituha, ketika saya tampilkan, saya hadirkan, saya lahirkan, lalu kumusnahkan. Wa idza syi'tu radadtuha ilal idhar, setelah tidak ada, kalau aku mau bisa ku tampilkan lagi, lahir lagi. Bilubsil waktiyah, dengan perbedaan waktu, wal ma'adin, dan unsur logamnya, al ainiyah, yang sifat dimensional. Apa ainiyah dengan satu ay bi ilbasiha az-zaman wal makan al waqt, waktunya, tempatnya. Al waktunya kapan, wal aina kapan, di mana, kapan, bagaimana, itu adalah dimensi-dimensi, ruang, waktu, dan tempat. Fahfadz haddaka bainal ma'nawiyati wasabdiyah. Oleh karena itu kamu harus bisa menjaga diri, menjaga batas-batasmu antara maknawiyah dan sabdiyah. Ai bainar ruh wal jasad, antara ruh dan jasad Anda harus menjaga batas ini. Kullu syai'in yatlubuhu ma minhu, segala sesuatu dituntut oleh sesuatu asalnya. Al jasadu min turab wa turabu yatlubuhu, jasad kita asalnya dari tanah, ya tanah akan menuntut kita untuk kembali menjadi tanah lagi. Wa ma ana min syai'in fayatlubuni, aku ini bukan dari apapun sehingga tidak ada yang menuntut aku. Kalau kamu asalnya dari tanah, maka tanah menuntut kamu untuk kembali jadi tanah. Tapi aku kan bukan dari apapun, kata Allahnya gitu. Wala ana bisyai'in fayatakhassasu bi, dan aku juga bukan berdasarkan sesuatu sehingga harus terspesialisasi. Lastu muta'ayyinan wa inama ana mutlak, aku adalah bukan sesuatu yang tertentu, tapi aku adalah mutlak. Nah, inilah kemutlakan Allah yang sangat mutlak sekali, sehingga tidak bisa dibatasi oleh apapun. Allah tidak diikat oleh dimensi apapun, tidak ada dimensi ruang, dimensi waktu, dan dimensi tempat, semuanya. Allah bukan berasal dari apapun, Dialah sumber segala sesuatu, semua apa saja berasal dari Dia. Ya, jadi artinya bahwa pada akhirnya beginilah kita nih, kalau saya mengatakan bahwa semakin pikiran saya luas, semakin pandangan saya semakin lebar, maka kata-kata itu menjadi semakin sempit, tidak mampu menggambarkan pikiran saya. Ini kenapa? Karena kata itu sendiri punya wilayah makna, ya, punya asal usul makna. Juga bisa dipakai oleh, dipinjam untuk menunjukkan makna yang lain. Dan kata-kata juga terbatas maknanya. Jadi jangan dikira bahwa tolong Taryono beli, umpamanya tolong belikan gudang garam Surya, nih duitnya. Saya kira tidak mungkin salah paham, pasti akan dapat rokok seperti ini. Karena gudang garam Surya adalah nama untuk rokok merek yang seperti ini, yang gambarnya ini, yang ada gambar kanker di mulutnya. Namanya gudang garam Surya, isinya 12 batang, harganya 15.000. Saya kira kalau untuk beli rokok ya saya kira bisa dipahami.
Tolong Pak Haji Sulaiman ambilkan kacamata, ketinggalan di rumah di atas meja. Ya dia pun tahu ini kacamata. Tetapi banyak pikiran-pikiran kita yang belum pernah punya istilah dalam sejarah hidup saya. Ya, lalu saya mau menggunakan kalimat apa? Untuk saya bilang sedih, bukan. Untuk mengatakan galau juga bukan. Ragu-ragu juga bukan. Bimbang juga bukan. Lalu apa? Itulah yang saya rasakan seperti ini. Kalau saya bilangnya saya ragu-ragu, orang bisa salah paham. Nah, dari kesalahpahaman kesepalahaman tentang kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh para ahli sufi, yang kalimat itu tidak melambangkan maksud di hati dalam pikiran seorang sufi, sehingga akibatnya menimbulkan kesalahpahaman. Akibat karena kesalahpahaman maka korbannya adalah nyawa. Hallaj itu dibunuh mati kok, dipotong, dipenggal kepalanya karena kesalahpahaman itu. Raja ngirim utusan, panggil Hallaj ke sini. Datang ke Hallaj. Hallaj kata Tuan Raja ke sana. Sampaikan Raja, Hallaj nggak ada. Yang ada Tuhan. Sang Raja kata Hallaj nggak ada, adanya Tuhan. Ya sudah, sana pergi lagi, sampaikan Tuhan suruh ke sini. Datangnya Hallaj, Tuhan suruh sana. Nggak ada Tuhan, adanya Hallaj. Bolak-balik. Akhirnya kata Raja, sudah pergi Hallaj, katakan Hallaj dan Tuhannya suruh ke sini. Akhirnya dia pun pergi menghadap Raja, langsung kandinanya, langsung diikat tangannya, langsung dipenggal kepalanya, selesai. Nah, itu kan karena ketidakpahaman. Yang perlu diketahui, ini buku yang kita baca, An-Nafri, Syekh An-Nafri, ini seorang sufi. Pada tahun 345 lah Hijriah. Ini pertengahan abad keempat. Setelah Hallaj dibunuh, itu gerakan majlis taklim, pengajian, kegiatan-kegiatan sufi menjadi beku berpuluh-puluh tahun karena semua gampang. Ya kenapa? Karena orang sufi ini padanya itu dikontrol oleh fuqaha, ahli fikih. Salah syariat penggal. Paham? Ini jadi memang permusuhan sufi dengan fikih itu dari dulu, bukan sekarang saja. Padahal ya fikih sufi satu paket kok, susah banget sih. Jangan lalu kamu belajar tasawuf tuh akhirnya durung sembayang ngomongnya sembayang. Sholatnya sholat daim. Ya kudu pati ini mengenai mah. Ya fikih juga perlu. Gimana lagi? Bagaimana kita mengaplikasikan perintah Tuhan kalau tidak standar fikih? Ini bedanya. Dimana mulai berpisahnya fuqaha dengan mutasawwifun tuh. Kalau kita bekerja, beribadah untuk sesuatu apapun selain untuk Allah, berarti kita mensekutukan Tuhan. Supaya sira lamarannya diterima, karena calon mertua sira orang yang beragama, maka kamu mulai rajin sholat, mulai nengteng tasbih, supaya nalikan yang lamar diterima. Anda melakukan kemusyrikan, mensekutukan Tuhan dengan calon mertuamu. Kalau kamu bermazhab apapun hanya karena takut ditindas oleh sang penguasa, karena sang penguasanya bermazhab A, udah nggak usah menyebutkan mazhab langganan, ada yang tersinggung lagi.
lalu kamu ikut bermazhab seperti raja itu, maka kemazhaban musyrik juga. Pokoknya ketika ibadahmu untuk apapun selain Allah, sekalipun kamu ingin masuk surga, kamu sholat, puasa, ibadah semuanya karena ingin masuk surga, juga dalam kemusyrikan juga kamu mempersekutukan Tuhan dengan surga. Ini kan kata sufi. Jadi hanya untuk Allah semata-mata, bukan surga, bukan takut neraka, bukan karena mertua, bukan karena raja. Ya tetapi kalau untuk ukuran fikih, kalau orang itu beribadah karena ingin masuk surga, itu oke, go ahead, silakan. Kalau fikih mah itu orang awam namanya. Ya iya kan seperti itu. Ya kalau kita jun fikih, Anda menjadi orang yang baik, orang yang soleh, utang dibayari, janji ditepati, bisnisnya yang halal, ngomongnya benar, sembahyang dilakoni, karena pengen masuk surga, itu oke. Silakan, Anda secara fikih Anda nggak salah. Tapi Anda masih orang awam, kan begitu persoalannya. Ya kalau orang sufi, mana ada orang sufi pengen masuk surga? Surga itu nggak ada artinya. Hanya Allah lah yang berarti. Nah jadi kadang-kadang fuqaha menyalahkan sufi. Itu persoalannya. Jadi akhirnya sejak para sufi menjadi korban penindasan sang penguasa dalam kebekuan, dan sampai sekarang namanya fuqaha masih memusyrik-musyrikan sufi itu banyak, masih sesat semuanya. Yang standar Quran hadis, ya kan begitu. Ini fikih urusannya, haram halal selesai.